Iya, Bang. Jadi gini, iblis itu kan menjadi musuh manusia kan ya. Dan salah satu upaya iblis itu adalah ingin supaya manusia itu menyembah dirinya. Iblis berupaya untuk menyamai Tuhan. Iblis ingin agar manusia itu tidak menyembah kepada pencipta, tapi ikut dengan dirinya. Bagaimana kemudian dia bisa, iblis ini menyesatkan manusia sampai ke neraka jahanam. Kalau di Islam, orang berzina, orang melakukan dosa seperti mencuri dan seterusnya, bertaubat ataupun mati dalam keadaan tidak bertaubat, bisa jadi dia masuk neraka. Tetapi setelah dosa-dosanya itu dibersihkan, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Selama dalam hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah, mensirikkan, menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Itu kaidah dalam Islam. Tapi sebaliknya, sebaik apapun orang tersebut, kasih, penyayang, nah iblis tahu itu. Maka iblis memiliki upaya terakhir untuk menyesatkan manusia adalah bagaimana supaya manusia itu menyembah dirinya atau menyembah bukan kepada Tuhan. Iblis berupaya sebisa mungkin menjadikan anak keturunan Adam itu menyembah kepada selain daripada Tuhan, selain daripada pencipta. Nah, saya teringat ucapan Yesus di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5. Beliau mengingatkan kepada pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus, atau berkata akulah Kristus. Kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalau kita lihat di luar Yahudi, Bang, yang menggenapi itu bukan Islam yang datang kepada murid Yesus lalu mengatakan tentang Yesus Kristus, atau mengaku Yesus Kristus, atau mengaku bertemu dengan Yesus Kristus, atau mengaku sebagai pengikutnya. Tapi Kristen mula-mula yang menggenapi itu datang kepada murid di mana Yesus sudah berpesan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, artinya bahwa ketika Yesus ini diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi, terangkat ke langit, ada penyesat memakai namanya, mengaku Yesus agar manusia menyandarkan hidupnya kepada dia dalam nama Yesus, tapi sebenarnya bukan Yesus. Hanya memakai nama Yesus supaya orang-orang bisa mempercayainya. Memakai nama Yesus agar orang-orang bisa menjadi pengikutnya. Tapi setelah menjadi pengikutnya, setelah percaya kepadanya, orang-orang nggak nyembah pencipta langit dan bumi lagi, melainkan menyembah dia dalam nama Yesus. Sedangkan Yesus sendiri ketika datang di tengah-tengah kaumnya sibuk melakukan penyembahan kepada pencipta langit dan bumi. Nah, kok tiba-tiba saja ada sekelompok manusia yang menjadi pengikut Yesus, ngaku, tapi yang disembah justru Yesus. Nah, apakah ini bukan penggenapan dari ucapan Yesus, akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini indikasi kuat penggenapan daripada yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Sekira begitu sebagai pembuka, abangku, silakan. Pada apa penonton-penonton, lebih khusus saudara-saudara saya yang Kristen ya, saya hanya bisa berpesan kepada saudara-saudara, jika ingin berjalan di dalam kegelapan, bawalah terangmu agar kakimu tidak tersandung pada batu. Apa gunanya kalian naik di komal orang,
hanya naik menghujat, membenci apa yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadikanlah diri kalian itu seperti udara, jika masuk di dalam balon harus bisa menyerupai balon. Jika masuk di dalam ban motor harus bisa menyerupai ban motor. Sesuaikanlah kehidupan ini, siapapun dia harus bisa menjadi sahabat dan menjadi kawan. Itu Mantap. yang penting. Mantap sekali. Luar biasa abang ini. Lanjut bang, lanjut. Jangan melihat orang dari narasinya yang tajam terus dikirain orang itu benci atau tidak suka. Selagi orang itu masih berbicara kebenaran, terimalah itu sekejam apapun itu. Kebenaran harus diterima. Aku salut sama Bang Suma. Tetapi aku tertarik, apakah menurut Bang Suma Paulus itu bagaikan iblis yang diutus? Apa seperti itu pemahaman Bang Suma, atau ada yang lain daripada yang itu, Bang? Jadi gini abangku, kalau kita melihat pola yang ada di Bible secara historis dari tempo ke tempo, pengajaran Yesus, Matius 24, Yesus berkumpul di Bukit Zaitun. Anggaplah di situ berbentuk suatu majelis persekutuan antara Yesus dengan murid-muridnya. Di situ Yesus sebagai guru berpesan kepada murid. Di Matius 24, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau pergi ke sana. Jangan kau pergi ke sana. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi dua oknum nih, ada Kristus palsu, ada nabi palsu. Jadi dua hal ini, dua pribadi ini berkesinambungan. Si palsu mengutus si palsu. Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan tanda-tanda dahsyat, mukjizat dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar, memancarkan cahaya dari timur sampai barat, demikianlah tanda-tanda kedatanganku kelak. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu denganku, tidak ada tanda-tanda yang aku sampaikan padamu, jangan kamu percaya. Itu terjadi di antara tahun 30 sampai tahun 33 di Bukit Zaitun. Berjalannya waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, terjadi apa yang dinubuatkan Yesus. Muncul orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Kata Yesus di tahun 30, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di gurun, jangan kau percaya. Bila mana kau percaya, maka kamu akan disesatkan. Jadi pada saat Yesus memberikan pengajaran, Paulus tidak ada di situ, Markus tidak ada juga di sana, tidak ada juga Lukas di situ. Lalu berjalannya waktu, mereka menyebar, murid-murid menyebar sepeninggal Yesus. Satu hari Paulus muncul tuh. Pertama dia menganiaya, setelahnya mengaku bertobat, lalu kemudian mengaku bertemu dengan Yesus. Mendengarkan nasihat Yesus, murid-murid tidak mungkin percaya. Karena Yesus berpesan, apabila ada orang berkata, Mesias ada di gurun, Mesias ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, kenapa dikatakan Yesus di dalam bilik? Dalam bilik itu artinya apa? Ruang rahasia. Ruang rahasia ya seperti ruang sel penjara. Kebetulan Paulus mengaku bertemu Yesus dalam penjara, sampai dia menulis 4 kitab di dalam penjara. Karena dia mengaku bertemu dengan Yesus, menerima Injil dari Yesus. Yesus mengaku jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku di bilik. Nah, sejatinya murid-murid Yesus ketika bertemu dengan Paulus, sesuai dengan nasihat gurunya, mereka nggak boleh percaya kepada Paulus.
Mereka nggak boleh percaya. Itu yang pertama, Bung. Yang kedua, ketika Yesus mengecam Bani Israel di Matius 23. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Satu-satunya orang Farisi, ahli Taurat, sesuai dengan Matius 23:15, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mencari pengikut, itu hanya Paulus yang terindikasi kuat. Pengikutnya, kata Yesus, siapapun itu, orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri, ahli Taurat itu sendiri. Karena agama di luar Bani Israel, di luar Yahudi, yang dibentuk oleh orang Yahudi, tak ada yang lain selain daripada agama Katolik, Protestan, dan seterusnya. Nah, itulah mengapa saya mengatakan bahwa orang-orang Yahudi sampai hari ini memang terbukti tidak percaya kepada kekristenan itu, Bang. Hanya segelintir orang yang percaya, itu pun mereka yang kebetulan memang ada kawin silang orang tuanya sampai mereka bisa jadi Kristen, Katolik, atau apapun itu di luar Yahudi. Saya kira begitu. Oke Bang, aku bertanya dulu ini. Aku bertanya aja ya, bukan untuk mencari apa ya. Aku bertanya aja. Silakan. Apa membaca surat Yasin itu ayat yang ke-14 itu? 2 nabi dikirim, habis itu diutus nabi yang ketiga. Aku membaca itu, ada yang mengatakan bahwa menurut tafsir klasik itu merujuk kepada Yohanes, Petrus, dan Paulus. Apakah itu benar, Bang Suma, atau gimana itu menurut Bang Suma? Jadi gini, Bang, ketika Al-Quran itu ditafsirkan, itu yang menjadi rujukan tentunya adalah Al-Quran itu sendiri. Lalu penafsir mengatakan bahwa di antara 3 utusan itu ada Bulus. Saya sebagai Muslim, lagi-lagi kalau itu adalah Paulus, berarti saya harus percaya bahwa Paulus ini lagi-lagi kena fitnah di dalam agama di luar Islam. Karena ternyata orang Paulus itu adalah orang baik. Paulus itu adalah orang benar, mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengikuti apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi Isa. Berarti banyak orang yang kena fitnah kalau begini. Banyak orang yang kena fitnah. Apakah ini ada hubungannya dengan penguasa kala itu? Bagaimana penguasa Romawi, Imperium Romawi, menginginkan satu konsep dalam keyakinan nenek moyang mereka, mendudukkan kemudian Yesus masuk ke dalam ranah agama mereka, di dalam kepercayaan mereka sebagai orang Roma, untuk mengambil ajaran Yesus dengan mengait-ngaitkan ahli Torah bernama Paulus ini. Sangat boleh jadi Islam tidak ikut-ikutan dalam pola yang ada di Kristen, bahwasanya Paulus begini bertobat dan yang enggak. Tapi Islam ketika mendudukkan tafsir, maka yang tertuang di sana adalah Bulus adalah orang yang suci, orang yang benar, tidak pernah membunuh murid-murid, tidak pernah kemudian dia bertobat dari kejahatan, melainkan dia justru yang ditolak oleh orang-orang yang ada di Antioquia. Nah itu, jadi di Islam Yesus manusia baik, manusia suci, Paulus pun demikian. Kalau memang diartikan, diterjemahkan bahwa Bulus itu adalah Paulus. Artinya Paulus ini adalah rasul yang diutus kemudian, lalu kemudian dia mengajarkan menyembahnya kepada Allah dan mendudukkan Nabi Isa sebagai utusan Allah, bukan Tuhan. Bukan korban yang mati di atas tiang salib. Bukan penebus dosa. Bukan manusia yang mati dengan jalan kutuk demi dosa manusia. Itu, Bang. Jadi tidak ada korelasi di mana apa yang saya jelaskan terkait dengan Paulus dalam Kristen dengan tafsir Bulus. Karena di tafsir ini itu saya katakan tak ada yang tercela di situ. Paulus orang benar dalam tafsir yang ada. Kalau kita tidak membacanya sepenuhnya gitu.
Saya kira begitu Bang. Terus sementara, silakan. Kalau kita bedah secara kritis, ada 3 alasan utama mengapa orang Yahudi tidak bisa menerima konsep kekristenan hingga hari ini. Pertama, perbedaan kriteria Mesias. Menurut saya, dalam kitab Tanakh atau Perjanjian Lama, Mesias yang dijanjikan itu adalah seorang pemimpin politik dan militer dari keturunan Raja Daud. Tugasnya konkret, membangun kembali Bait Allah, mengumpulkan orang Israel kembali ke tanahnya dan membawa kedamaian dunia di mana tidak ada lagi perang. Ketika Yesus hadir dan disalibkan tanpa mewujudkan kriteria fisik tersebut, bangsa Yahudi menganggap nubuat Mesias belum terpenuhi. Kedua, konsep tauhid murni atau monoteisme. Menurut saya, prinsip mendasar ajaran Yahudi adalah Shema Yisrael. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Esa. Bagi orang Yahudi, Tuhan itu tidak berwujud dan tidak terbagi. Ketika kekristenan mengenalkan konsep Trinitas dan penyembahan kepada Yesus sebagai Tuhan yang menejarah, ini dianggap melanggar prinsip monoteisme radikal dalam Taurat dan dikategorikan sebagai avodah zarah atau perbuatan menyembah selain Allah. Ketiga, keberlangsungan hukum Taurat. Hukum Taurat bagi orang Yahudi berlaku kekal selamanya. Ketika Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak lagi menjadi jalan keselamatan karena telah digantikan oleh iman kepada penebusan dosa, umat Yahudi menolaknya secara tegas. Bagi mereka, membatalkan Taurat berarti membatalkan perjanjian kekal dengan Tuhan. Jadi kesimpulannya menurut saya, penolakan ini bukan sekedar persoalan sejarah, melainkan karena konsep dasar Kristen dinilai bertabrakan secara fundamental dengan teologi Tanakh yang dipegang teguh oleh orang Yahudi. Oke bang, begitu banyaknya fitnahan atau tuduhan kepada Paulus, terus saya membaca itu surat Yasin yang ke-14 itu, terus ada tafsir klasik yang mengatakan bahwa itu merujuk kepada Paulus. Jadi aku bertanya saja untuk memperjelas kepada Bang Suma. Aku tidak bermaksud apa-apa Bang Suma. Ini aja ya. Aku temanya Bang Suma, aku pikir larinya kepada Paulus. Jadi aku naik ke sini sekedar untuk mau bertanya, mencari pemahaman saya berkaitan dengan surat Yasin ayat yang ke-14 itu, apakah benar itu merujuk kepada Paulus atau tidak, nabi yang ketiga itu. Mungkin seperti itu saja Bang Suma, tidak Baik Bang, baik. terlalu Makasih panjang-panjang. Aku cukup Siap. satu pertanyaan saja Bang Suma. Oke, makasih Bang. Berkaitan tema Abang, aku harap Abang sehat-sehat. Makasih Abang, makasih. Sehat selalu Bang, untuk selalu Sehat. bekerja di jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abang. Salam hormat dari saya Bang. Saya pamit. Sama-sama, Abang. Penonton mohon maaf Makasih. jika ada kata yang salah, sekalipun ada typing yang baik dan yang buruk. Aku berharap semoga penonton sehat-sehat semua. Salam hormat, aku pamit Bang Suma. Sampai ketemu. Baik, abangku Jika ada waktu. baik. Makasih. Makasih. Teman-teman non-muslim, silakan yang lain ajukan permintaan untuk diskusi. Jangan naik emosi, itu buktinya Bang Ulil bisa diskusi dengan baik. Jangan naik ngamuk, kayak mau isap darah. Santai aja. Diskusi baik-baik aja kita. Ya. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam. Katolik Protestan Abang. Saya Katolik. Oke. Gak bisa buka kamera Ya. ya. Buka kamera ya. Bisa-bisa saya Iya. coba. Cara kamera mah. Oke. Belum bisa Bang. Ini pengikutnya masih sedikit. Oh iya ya, tanpa kamera boleh nggak Bang Juma? Tunggu. Saya lihat dulu yang ada di ini permintaan Bang. Boleh. Abang tahu arah tema saya? Iya, saya mengikuti sekitar 10 menit lah. Terakhir. Oke. Coba silakan Bang. Saya kurang sependapat sih Bang Juma. Bang Juma bilang tadi itu kan di ayat Matius ya, bahwa ada kata-kata jangan percaya dengan yang membawakan nama saya, begitu kata Yesus begitu ya. Coba Bang Juma ulangi lagi dah biar bisa saya
Apa kembangkan lagi Matius jawaban saya sebagai 24 Katolik? nomor 23 sampai 26. Langit dan Apabila bumi. apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau pergi ke situ, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, kekuatan dan tanda-tanda sekiranya mungkin akan menyesatkan banyak orang, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Jadi apabila ada orang berkata Kristus atau Mesias ada di padang gurun atau Mesias ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Tuh. Nah, setelah Yesus memberikan nasihat seperti itu, Paulus tiba-tiba nongol mengaku bertemu dengan Yesus. Kan nasihat Yesusnya jangan percaya. Benar. Oke. Nah, jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Berarti Yesus melarang muridnya percaya kepada Paulus. Makanya yang percaya Paulus bukan. Ya, Udah silakan. boleh saya tanggapi Bang Jum? Boleh. Silakan, Bang. Bang Jum, sedikit saya tarik ke belakang ya. Ini menurut pengetahuan saya juga itu ya dengan Katolik ya. Kata-kata Yesus sudah dituliskan ke ya, artinya mengikut Kristus itu sudah menuliskan apa yang dikatakan Yesus. Tadi di Matius sudah dituliskan, berarti Yesus tidak ada lagi lah setelah Yesus di surga, tidak ada lagi lah yang namanya Yesus. Jadi itu apapun Yesus yang kami sembah hari ini adalah Yesus yang sudah diberitakan oleh Injil. Begitu kami pengikut Kristus. Begitu Bang Juma, bagaimana tanggapannya? Jadi gini, Bang. Murid-murid Yesus itu begitu Yesus datang di tengah-tengah mereka, sesakti apapun Yesus, dia bukan Tuhan. Dia adalah utusan Tuhan. Titik. Setelah Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, pengikut-pengikut Paulus memiliki pola berbeda. Yesus itu Tuhan katanya. Apa katanya? Paulus itu Tuhan. Dia adalah Tuhan penebus dosa dan seterusnya. Sedangkan Yesus ketika mengajar di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, menurut pengakuan Yesus, seluruh muridnya percaya kalau Yesus itu adalah rasul. Begitu Paulus datang, pengikut-pengikut Paulus percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan, Bapa, Allah. Jadi ada dua keadaan, murid Yesus dan Paulus dengan murid-muridnya. Dua keadaan di dalam mengimani Yesus ini. Siapa yang mau ngomong ini? Sebentar Bang Gus. Kami mengimani Yesus itu setelah dia bangkit dan naik ke surga. Misteri kehidupannya itu misteri. Ketika Yesus hanya disalib, mungkin masih banyak orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi ketika dia bangkit ke atas, ke surga, telah disebut dengan misteri kehidupan Yesus yang dia menjadi tunggal. Bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dan merendahkan diri menjadi manusia untuk mentobatkan manusia. Motivasinya sangat bagus Bang Juma. Motivasi Yesus itu sangat bagus. Mentobatkan manusia. Di zaman itu manusia adalah orang-orang penyembah berhala. Hanya itu aja motivasi Yesus. Dan benar terjadi kan, setelah Yesus meninggal, naik ke surga, apa yang terjadi dalam dunia ini? Semua kerajaan-kerajaan itu hancur total. Sekaligus kerajaan apa? Kerajaan Herodes. Malah Katolik itu, kekristenan itu bisa bangkit tengah-tengah kota Italia di Vatikan. Padahal itu adalah kerajaan Kekaisaran Roma itu yang membabat habis-habis pengikut Kristus pada zaman itu. Namun dengan ajaran-ajaran Yesus yang diturunkannya kepada murid-murid, sampailah ke kami hari ini.
mengubah dunia. Mungkin Jemaat bisa melihat keadaan dunia hari ini dibandingkan dunia pada zaman Yesus. Jadi perbudakan. Gitu, Bang. Ia yang kami anggap sebagai Tuhan. Begitu, Bang Juma. Iya, itulah pengikut Paulus menggantikan kemuliaan Tuhan langit dan bumi dengan Yesus. Memang betul, kan penguasa dunia itu iblis. Ya. Kan sudah dikatakan penguasa dunia itu iblis. Ketika kemudian Anda mengatakan barat menjadi seperti ini dan seperti, iya kan memang iblis menjanjikan kepada siapa yang menyembahku, aku akan berikan segala kerajaan dunia. Matius 4 nomor 7, iblis berjanji seperti itu kepada Yesus. Bila kau menyembahku, maka seluruh kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Jadi kami tidak heran kalau orang Kristen menguasai dunia. Gak heran kami, karena iblis memang sudah menjanjikan itu kepada pengikutnya. Sabar, itu dalil. Salah. Itu dalil. Itu dalil. Nah, sekarang Salah. ketika saya bertanya kepada saudara, untuk membuktikan bahwa apakah Anda menyembah iblis dalam nama Yesus atau tidak. Yesus mengajarkan murid-muridnya. Sabar, Bang. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal Yesus sebagai Tuhan atau mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Mengenal Yesus sebagai Tuhan berdasarkan ajarannya. Inilah bukti kalau Anda ini menyembah iblis dalam nama Yesus. Loh, Anda membantah motivasi Yesus. Iblis dan motivasi Tuhan apa, Bang Jemaat? Motivasi Yohanes iblis 17. dengan Tuhan apa tuh? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, Yesus itu harus dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan. Ya udah, selesai, Abang. Selesai, Bang. Boleh baca Yohanes 17 nomor 3? Kebetulan nggak di tangan juga ini. Dalilnya Bang? dengarkan, Bang. Hidup kekal itu Coba, ya. adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, berarti Yesus diutus. Sedangkan Anda mengatakan hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Itulah bukti bahwa Andalah orang yang salah satunya dijerat iblis dalam nama Yesus. Bang Juma, kita lihat dari motivasi aja dulu. Motivasi iblis itu apa untuk manusia dunia? Motivasi Yesus Tuhan apa untuk manusia dunia? Begitu dulu. Itu dulu kita ambil. Karena kalau ayat-ayatnya nggak Bang sampaikan itu, ya betul. Yuk. Motivasinya jelas. Tuhan menciptakan manusia untuk disembah. Iblis mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya. Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Anda terciduk menyembah Yesus, di mana Yesus mengajarkan justru dirinya adalah utusan Tuhan. Berdasarkan Yohanes 17 nomor 3. Gitu, abangku. Oke. Salah Bang Juma. Ciri-ciri orang yang keiblisan seperti apa dan ciri-ciri orang yang ketuhanan seperti apa. Coba Bang Juma jelaskan dulu lah. Anda orang salah. tahu Bang yang mendengar ini banyak tahu. Ciri-ciri pengikut iblis, ciri-ciri pengikut iblis menyembah Yesus. Itu ciri-cirinya. Hubungan sesama manusia dulu. Ya, nggak sesama bisa. manusia, Percuma. Iya. Percuma Anda melakukan hubungan baik kepada sesama manusia. Kalau yang Anda sembah iblis, apa gunanya Anda berbuat baik? Justru percuma berbuat baik kepada Allah, tapi kalau nggak berbuat baik sesama manusia. Berbuat baik yang Anda lakukan itu adalah trik untuk menjerat manusia agar suka kepada Anda. Tapi itu adalah trik supaya orang lain bisa terjerat ikut Anda menyembah iblis. Kan begitu. Bang Juma, coba sampaikan kepada saya ajaran Islam. Apakah hubungan baik dengan sesama manusia itu baik apa tidak? Apakah hubungan dengan Allah saja yang dikatakan baik dan masuk surga? Coba Bang jelaskan dulu. Umat Islam itu adalah umat yang paling baik di atas muka bumi ini. Sesama manusia. Iya, kepada sesama manusia. Umat Islamlah makhluk termulia dan terbaik di atas muka bumi ini.
Itulah umat Islam. Pasti yakin, pasti dan yakin. Yakin. Bagaimana dengan negara-negara Islam hari ini dan bagaimana negara-negara Kristen hari ini? Bandingkan dulu Bang Juma, kenyamanan sama manusia Bandingkan aja. Silakan Anda bandingkan. Negara mana yang menghalalkan kemudian jual beli alat untuk membunuh manusia? Negara mana yang mencetak alat perang? Negara mana yang mencetak kemudian alat-alat seks? Negara mana yang kemudian menciptakan alat-alat untuk begitu cepat membunuh manusia? Karena itu masih menciptakan keyakinan dengan Anda. Dan negara mana yang menggunakan itu untuk membunuh manusia, sesama manusia? Iblis yang menyediakan. Mana pemikiran itu yang salah Bang? Iblis yang menyediakan. Iblis yang menyediakan itu. Iblis yang membuat propaganda adu domba supaya laku senjata. Maka mereka mengadu domba. Irak lulu lantak rata dengan bumi. Mana tuduhan mereka yang mengatakan Irak itu memproduksi senjata nuklir? Ada. Irak rata, mana nuklirnya? Ada. Jepang hancur, lebur. Siapa yang menghancurkan? Islam, gitu. Bom Nagasaki itu Islam. Iya, lanjut, yuk. Seperti itu, abangku. Jadi negara pencipta senjata dan nuklir itu sampai hari ini masih damai loh Bang. Negara-negara pencipta senjata yang Abang bilang itu, kenapa mereka menghajar negara-negara timur? Justru negara timur gampang diprovokasi Bang. Manusianya itu lemah, keiblis-iblisan bagi saya, menurut saya pendapat. Justru iblisnya yang melakukan propaganda. Iblis yang melakukan propaganda sehingga terjadi pertumpahan darah. Kalau tidak ada iblis, damai-damai saja umat Bagaimana Islam. dengan negara-negara Kristen? Kalau kita bicara berdasarkan logika teks dan ajaran tauhid, kita harus melihat bagaimana iblis bekerja menyesatkan manusia dari menyembah Tuhan yang esa. Pertama, pengalihan sembahan dari pencipta ke ciptaan. Menurut saya, cita-cita utama iblis sejak awal adalah membuat manusia melakukan syirik atau menyekutukan Allah. Ketika seseorang mengangkat seorang manusia yaitu Yesus atau Nabi Isa alaihissalam menjadi Tuhan yang disembah, maka tujuan iblis untuk menggeser penyembahan dari sang pencipta atau sang kholik kepada ciptaan atau makhluk telah tercapai. Kedua, memutarbalikkan ajaran asli Yesus. Menurut saya, dalam teks Injil sendiri, Yesus secara konsisten mengajarkan bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar dan beliau adalah utusannya. Iblis bekerja melalui doktrin-doktrin yang muncul belakangan untuk mengaburkan ajaran tauhid asli yang dibawa Yesus, sehingga umat bukannya mengikuti perintah Yesus untuk menyembah Bapa, tetapi malah menjadikan Yesus sendiri sebagai objek sembahan. Ketiga, membenturkan manusia dengan hukum pertama. Menurut saya, hukum paling utama dalam Taurat maupun ajaran para nabi adalah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika ajaran ini digeser menjadi penyembahan kepada figur Yesus, prinsip dasar ini dilanggar. Jadi kesimpulannya menurut saya, tindakan menuhankan Yesus meskipun dilakukan atas dasar pengabdian secara teologis merupakan bentuk keberhasilan godaan iblis dalam mengalihkan manusia dari monoteisme murni yang diajarkan oleh seluruh nabi. Bagaimana dengan negara Kristen? Kenapa nabi-nabi saja? Mereka menciptakan alat-alat itu. Bagaimana mereka tidak ribut? Kalau Anda lihat, mereka damai sekarang ini saja. Mereka berdiri di atas penjajahan, menjajah negara-negara yang ada di sekelilingnya. Negara mana yang tidak pernah melakukan peperangan di bumi ini dari negara yang mayoritas Kristen? Ada. Yang tidak pernah melakukan peperangan? Ada. Belanda, Inggris, Portugis, Perancis, Amerika. Nah, makanya. Termasuk negara timur. Jangan menilai dari situ, ku bilang. Jangan menilai dari sana, ku bilang. Jangan menilai dari sana. Percuma Anda menilai. Percuma Anda menilai dari sana, percuma. Itulah buah-buah agama kita. Itulah buah-buah iman. Kalau Anda berbicara buah-buah, negara agama Anda sampai ke Indonesia ini melalui apa?
Kalau dari buah Indonesia Anda merasa nyaman setelah umat Islam berhasil mengusir orang-orang yang seagama dengan Anda. Para Dari pejuang, mana? para pahlawan. Dari mana lu? Apalagi ini? Cumi. Ya, nggak apa-apa. Oke. Thank you. Apa? Apanya yang tidak apa-apa? Ngomong aja, Bang. Hah? Yang mana yang benar? Tuhan yang mengutus manusia atau Tuhan yang dilahirkan manusia? Udah saya bilang dari kemarin kan, saya bilang utus itu pasti ada. Apa? Utusan itu pasti ada. Nah, utusan itu Tuhan nggak? Lu, Tuhan, Bapa dalam surga. Seperti kalian juga. Tuhan di dalam surga. Iya nggak? Tuhan di dalam surga. Makhluk dong. Maksud saya gini, Bang. Bang Suma, sorry. Maaf ya. Maksud saya kan gini. Anda itu gimana sih? Maksudnya itu kok teriak-teriak sama agama orang lain itu gimana sih? Ngomong apa? Saya nggak ngerti. Kau ngomong apa? Ya ampun. Nggak ngerti saya kau ngomong apa. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Bertumbuh dalam Kristus. Siang malam makan babi. Habis itu ngaku bertumbuh dalam Kristus. Kristus yang mana nih? Kalau Kristus anak Maria nggak mungkin. Halo Frans, gimana kabarnya? Baik, sehat. Kalau Frans gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih di Medan? Ya, Bang. Masih. Bang. Sorry. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Tapi tujuannya untuk edukasi ya, bukan untuk ngamuk-ngamuk. Kita berbagi, mendalami. Ini posisi kita saling sesama agama masing-masing, Bang Jum. Saya mau meluruskan apa yang saya merasa itu dibelokkan. Ini kan pasal yang kita bahas adalah pasal di kekristenan. Apa yang Anda ingin luruskan? Yesus sendiri mengatakan penyesat itu pakai nama Yesus. Dan Anda hari ini menyembah Yesus. Orang Yahudi menyembah kepada Elohim. Yang Anda ingin luruskan, yang Anda sendirilah luruskan diri Anda yang menyembah anak orang. Bagus kalau yang Anda sembah anak orang. Kalau cuma nambahnya doang Yesus tapi dalamnya iblis gimana? Karena hanya iblis yang ingin disembah selain Tuhan. Mana ada Yesus pernah mengajarkan sembahlah diriku? Nggak ada. Kalian ini sebenarnya sadar. Kalian ngerti sebenarnya Tuhan itu cuma satu, yaitu yang mengutus Yesus. Cuman kalian gengsi untuk meninggalkan agama kalian itu. Tuhan itu bukan Yesus, pencipta langit dan bumi itu bukan Yesus. Yesus itu ciptaan. Yesus itu manusia. Kalian aja yang menjadi kaki tangan daripada makhluk itu, makhluk gaib. Halo Juma.
Gimana? Masih mau dipermalukan? Tiap naik pasti dipermalukan. Tiap naik pasti dipermalukan. Tiap naik pasti dipermalukan. Kau yang mempermalukan dirimu sendiri. Kau kick saya, kau pengecut. Iya, karena kau modal mulut doang. Ya kau kick Gak ada saya. ilmu kau. Itu menurutmu. Iya, karena ngapain saya pertahankan kau di sini? Kau tak nyampe. Kau yang otak nggak nyampe. Masa kau bilang Tuhan takut? Bulian di sini. Kau itu kalau dilawan gak ada isinya, aku kasih tau samamu. Maria melahirkan apa? Dari sana kemarin saya permalukan kau kan? Maria melahirkan siapa? Tuhannya. Laki dan dia itu Tuhan. Tuhan Kristus. Tuhan. Jadi manusia dilahirkan, melahirkan Tuhannya. Loh, dia kan datang dalam daging. Iya, yang saya tanya berarti Tuhan dilahirkan sama manusia. Dia datang dalam daging. Itu muter-muter lagi kan? Begitu aja terus kau sampai kau mati. Bonyok, muter-muter aja terus kau. Berarti Tuhan dilahirkan manusia kan dia datang dalam daging. Justru itu yang ditanya. Dongok. Justru itu yang ditanya. Berarti Tuhanmu datang dalam rupa manusia kan? Iya, karena dia datang dalam daging. Ya justru itu yang ditanya, tompel. Tuhan kok dilahirkan manusia? Bang, begini bang, kenapa manusia abang sebut masih manusia ya? Jadi Allah itu sudah menurunkan wahyunya waktu zaman para nabi Musa. Apa hubungannya Nabi Musa dengan Kristen coba? Kalian cuma ngarang-ngarang doang. Mana ada Nabi Musa di kitab kalian itu ngarang-ngarang cerita. Kalian hanya mengambil numpang tenar dari kitabnya agama Yahudi. Di Kristen itu mana ada Nabi Musa? Gak ada Nabi Musa di Kristen. Kalian hanya ngambil terjemahan kitabnya orang. Habis itu kalian maknai, tafsirkan seenak perut agama kalian. Gak usah terlalu jauh lah. Ketemu Musa kemana? Ke Maria aja dulu. Maria melahirkan apa gitu loh. Setelah anaknya ini lahir, apa ajarannya? Kan tadi polanya saya sudah gambarkan. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus menekankan dirinya rasul. Muridnya percaya dia rasul. Dan dia memproklamirkan kesaksiannya dirinya rasul. Titik. Kristen tidak ada di situ. Tiba-tiba aja ada golongan asing mengatasnamakan diri mereka Kristen. Mengubah secara frontal ajaran Yesus. Yesus Tuhan. Yesus adalah teofani. Yesus inkarnasi. Segala macam tetep bengek kalian nobatkan kepada Yesus. Yesus di sini yang kalian jual, tapi sebenarnya yang kalian sembah itu adalah makhluk asing, bukan Yesus. Cuma namanya Yesus yang dipakai, tapi di dalamnya bukan Yesus. Casing doang yang Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Casing. Tapi isi dalamnya bukan Yesus. Coba pahami dulu di situ. Bahwa yang kalian sembah di gereja itu cuma casingnya doang Yesus. Isi dalamnya bukan Yesus. Untuk supaya kalian bisa menguatkan, meyakinkan, menjerat orang lain bahwa itu Yesus, kalian menjilat-jilat ucapan-ucapan Yesus pada saat Yesus menjadi guru kepada muridnya Bani Israel. Mengapa engkau mengatakan yang kusembah di gereja itu Tuhan? Karena dia pernah mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Sip, diam. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu dia sedang menegaskan kepada orang-orang yang menolaknya. Orang-orang tidak percaya kalau dia Mesias. Maka dia tekankan, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu visi. Satu pekerjaan. Satu tujuan. Bukan satu hakikat. Tapi di tangan orang-orang Kristen yang menyembah, yang bernama Yesus di gereja itu, mentafsirkan berbeda. Demi untuk melanggengkan apa yang mereka sembah di gereja dalam nama Yesus itu. Catat itu baik-baik. Jangan kira Anda pengikut Yesus. Bukan. Kristen bukan pengikut Yesus.
Kristen ini hanya numpang tenar. Nama Yesus yang mereka pakai. Tapi Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus bukan golongan dari murid Yesus. Catat itu baik-baik. Yesus yang asli tidak mengenal Kristen, tidak mengenal Katolik, tidak mengenal Pantekosta. Itu Yesus yang betul. Tidak mengenal kalian, penyembah-penyembahnya. Tapi kalian memakai nama Yesus untuk menyembah siapa yang ada di belakang yang menggunakan nama Yesus itu. Orang Yahudi mana ada menyembah Yesus? Mamanya, dialah ibunya, manusia yang paling dekat dengan Yesus. Ada menyembah anaknya? Ada? Enggak. Cuman kalian aja orang asing ini yang memakai nama Yesus. Pahami itu dulu. Jangan dikira bahwa kami umat Islam tidak tahu bahwa kalian hanya menggunakan nama Yesus di dalam menyembah apa yang kalian sembah tersebut. Tapi itu bukan Yesus. Catat itu. Bantah narasi saya. Silakan buka mic-nya. Oke, mantap. Sekarang begini Bang Juma, agama itu bukan perkara sembah menyembah, tapi perkara Salah. Loncat lagi. ajaran dalam hidup. Ajaran Salah. Yesus yang kami jalankan. Bukan masalah sembah menyembah macam zaman-zaman bukan. kerajaan dahulu. Bukan di situ polanya, Bang. Yang kalian sembah itu cuman modal nebeng nama Yesus. Yang kalian sembah itu bukan Yesus. Tapi Selama motivasinya masih untuk kebaikan hidup di dunia ini, Bang Juma, itulah yang kita jalankan. Mau apa? Itulah Buat cara apa Anda iblis. mengagungkan Muslim, tapi perlakuan Anda seperti iblis. Itulah cara Perlakuan yang perlu. iblis. Perlakuan yang perlu, komunikasi sesama manusia itu yang perlu. Kamu baik dalam agamamu, tapi kalau yang kau sembah setan, tak ada gunanya. Tidak ada pernah menyembah setan, itu perlakuan itu. Nah, sudah buktikan kalau yang kamu sembah itu Pencuri Yesus. tidak pernah dikatakan baik, berarti itu dia keiblisan. Buktikan kalau yang kau sembah itu Yesus. Buktikan. Saya buktikan dengan saya kan udah percaya dengan Yesus ya. Hanya modal Kristen. namanya kan? Tidak. Hanya modal nama. Lalu Ajarannya. apa? Coba Ajarannya. di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Ajaran Yesus menyembah dirinya itu di mana? Itu salahmu, itu salah besar kamu mempunyai tanggapan seperti itu Juma. Segala sesuatu dalam agama itu yang utama adalah penyembahan, bukan yang lain. Cara kamu menanggapi Kristen dengan Tuhannya, kau samakan dengan cara Buktikan Islam kepada menanggapi saya. dengan Allahmu. Buktikan bahwa yang kau sembah Yesus. Buktikan bahwa yang kau sembah Yesus. Silakan. Yang saya sembah itu adalah Yesus menurut Cuman ajaran yang modal saya nama doang. Nama iya. Ajarannya yang saya buktikan modal di kehidupan nama doang. saya. Modal Ajarannya. nama doang. Buktikan kalau yang kamu sembah itu Yesus. Sederhana kan pertanyaan saya? Saya sudah menyembah Yesus Pertanyaan saya. mulai pengikut Kristen yang pertama. Sejak Tunjukkan Yesus bukti mati di kayu kalau yang salib, kalian sembah. Tunjuk bukti kalau yang kalian sembah itu anak Maria. Buktikan ke saya. sudah dibuktikan lewat Bible, Injil. Itu ada cerita alur cerita, ada waktu. Jika kita bedah seluruh isi Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu secara kritis, tidak ada satu ayat pun di mana Yesus secara eksplisit dan lugas berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Pertama, ajaran utama Yesus adalah tauhid. Menurut saya, dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29, ketika Yesus ditanya mengenai perintah yang paling utama, jawaban Yesus sangat jelas mengutip hukum Taurat. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Yesus sendiri mempraktikkan penyembahan kepada Allah Sang Bapa, berdoa dengan bersujud, dan menegaskan bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Kedua, penegasan posisi sebagai hamba dan utusan. Jadi menurut saya dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus menafikan dirinya sebagai Tuhan dengan berdoa kepada Bapa. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini dengan tegas memisahkan antara Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan. Ketiga, manipulasi klaim ketuhanan.
Menurut saya ayat-ayat yang sering dipakai untuk mendasarkan penyembahan kepada Yesus seperti Yohanes 10 nomor 30, Aku dan Bapa adalah satu, bukanlah klaim kesetaraan hakikat Tuhan, melainkan kesatuan visi dan kehendak, sama seperti para murid yang juga diminta menjadi satu dengan Yesus dan Bapa. Jadi kesimpulannya menurut saya, doktrin penyembahan kepada Yesus bukanlah perintah dari Yesus sendiri, melainkan hasil konstruksi dogma dan tradisi gereja yang terbentuk belakangan setelah masa kenabiannya. Begitu. Kalau pertanyaan ini saya balik denganmu. Tunjukkanlah kalau yang Anda sembah itu adalah ASWT. Tunjukkanlah. Saya balikkan pertanyaan denganmu. Tunjukkan kalau itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, menguraikan, Ya. memberikan wahyu, ilham kepada Nabi Muhammad. Apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kami diterima dari Allah. Itu yang kami lakukan. Dari mana perintah Anda tahu? salat, perintah puasa. Dari mana Anda tahu itu? Al-Quran Dari kami mana Anda? menjelaskan itu. Berarti sama. Alkitab kami juga menjelaskan silsilah Yesus. Sekarang dari Anda Maria. tunjukkan. Oke, sekarang Anda tunjukkan dalam kitab saudara bahwa Yesus minta disembah. Tunjukkan. Tunjukkan di Al-Quran juga bahwa Allah minta disembah. Saya balikan pertanyaan itu pada Al-Quran Juma. surat Thaha ayat 11. Wa'budni, maka sembahlah aku. Sebagaimana kitabnya orang Yahudi juga, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kau hanya berbakti kepada Tuhanmu saja. Aku, tidak ada yang lain. Aku adalah Tuhan pencemburu. Jangan ada ilah lain. Bunuh siapapun yang mengajarkan engkau menyembah kepada ilah selain daripada aku. Ulangan 13. Sama, di Injil kami juga ada seperti itu. Nah, Ikutlah mana aku. tunjukkan? Tunjukkan dalilnya di mana Yesus minta untuk disembah. Silakan. Untuk disembah, ikutlah aku. Ikut dengan disembah beda. Makanya aku bilang, Anda di gereja menyembah Yesus Kristus, tapi nama doang. Isi dalamnya Anda bukan salah. Yesus. Anda Buktikan salah kepada besar. saya. Buktikan. 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 Kami menghormati Yesus karena kami sudah mengakui Dia adalah Tuhan. Kami Justru karena itu, justru karena itu saya minta, tradisi itu Bung. kami buat setelah kami percaya dengan Silakan. beliau adalah Tuhan Allah. Silakan Anda buktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan Allah. Silakan Anda buktikan kalau yang Anda sembah itu adalah anak Maria. Bukan anak Maria yang kau sembah itu, bukan. Dari mana Juma tahu? Kami aja lebih Yesus tahu. berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Tapi aku berkata kepada mereka, enyahlah daripada aku, kapan Yesus aku mengatakan tidak itu? mengenal. Matius 7 nomor Ketika 22. kapan Yesus mengatakan? Ketika Yesus mengatakan itu mengajarkan, sepengetahuan Juma. mengajarkan sebelum ada Kristen, Yesus sudah sampaikan itu kepada Bani Israel. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada menyamar seperti domba. Apakah ada nabi palsu setelah Yesus? Paulus, Dari Yes. mana Anda itu nabi palsu? Dia mengajarkan tentang Yesus. baca KPR 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus, pendiri agama Kristen. Itu fakta, itu real. Pada hari Berarti bukan terakhir, Yesus yang datang, dia mengajarkan tentang Yesus, bukan Yesus yang datang kembali. memakai Karena dia sudah namaku, datang kembali memakai selain menghukum namaku, orang mati. memakai Memakai namaku. Yes. Apa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa mengaku seperti itu? Siapa yang mengaku seperti itu? Bukan Yesus anak Maria. Bukan Yesus anak Maria yang datang kepada Paulus. Bukan. Bagaimana Anda menanggapi perkataan Paulus menjadikan ada sosok Yesus selain Yesus yang sebelum Paulus lahir? Itu bukan Yesus. Itu makhluk Ya, bukan asing Yesus. yang datang kepada Paulus. Bukan Yesus. Bukan. Kita menyembah Yesus yang dikatakan, kami tidak menyembah Yesus yang dijadikan si Paulus. Kami menyembah Yesus yang diajarkan si Paulus. Dari mana Paulus mendapatkan ajaran Yesus adalah Allah? Dari mana ya Paulus?
Paulus tidak menciptakan Yesus, tapi Paulus menceritakan kisah-kisah Yesus yang Paulus diceritakan tidak menciptakan murid-muridnya. Yesus, Anda salah. tetapi makhluk asing yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Dan sebagai utusan makhluk asing ini, Paulus menciptakan 13 kitab sebagai panduan untuk pengikutnya. Tidak ada itu, tidak ada itu. Seberapa Hey. persen menurut Jumat kami menyembah Paulus? Seberapa persen menurut Jumat kami mengikuti Paulus? Seberapa persen Seluruh Katolik itu rangkaian mengikuti Paulus? apapun yang ada dalam Kristen itu mengikut ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Sebelum Paulus ada, apakah sudah ada Kristen menurut Jumat? Belum ada Kristen, belum Belum ada. ada Paulus di Kristen. zaman berapa dia lahir? Di zaman berapa Paulus lahir? Paulus Bukankah dia kemudian seorang penganiaya? melakukan kemudian ajarannya di Antioquia. Di sana pertama kali dia punya murid dan pengikutnya pertama kali disebut Kristen. Di Antioquia. Di Antioquia sendiri itu untuk murid si Paulus, bukan murid si Kristen, bukan murid si Yesus. Sebelum Paulus lahir, Yesus tidak pengikut pernah Yesus memiliki sudah murid banyak. bernama Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal Anda Katolik. salah. Yesus tidak mengenal Anda Pantekosta. Anda salah. Apa salahnya? Di mana Anda Yesus salah. bercerita tentang Kristen? Yesus Ada. tidak pernah menceritakan dirinya Kristen, tapi orang pengikut Kristuslah mengatakan aku Kristen. Karena apa? Begitu Yesus disalibkan, orang yang percaya kepada Yesus itu dibunuh, dikejar oleh bangsa Romawi. Ketika mereka bertemu sesama pengikut yang percaya kepada Yesus, mereka mengatakan saya Kristen, pengikut Kristus. Tapi ketika mereka bertemu dengan tentara Romawi, mereka bila mengakui mereka pengikut Kristus, mereka akan dibunuh. Disitulah awal pengikut Kristus itu terlihat, ada, lahir. Begitu. Tanda Paulus salib itu lahir dari simbol-simbol salib, menandakan bahwa ada seorang yang dibunuh. Paulus itulah yang menjual Yesus ke kalian. Menurut Yesus menurut tidak Anda, pernah. itulah kebotolan. Menurut Anda, berapa tahun lagi Paulus lahir? Paulus itu adalah orang pembunuh pengikut Yesus. Itu sudah dinubuatkan. Orang pembunuh pengikut Yesus. Memang. Dia orang tobat. Itulah yang dinubuatkan Yesus, bahwa penyesat itu datang memakai namaku. Siapa yang memakai nama Yesus setelah Yesus menasihati murid-muridnya di Bukit Zaitun? Siapa? Siapa? Ya, saya tanya Anda, siapa? Siapa? Ya orang-orang yang memakai nama Yesus tapi perlakuannya tidak seperti ajaran Yesus. Banyak, sampai hari ini masih ada. Hari ini masih banyak, sama dengan di agama Anda. Banyak menggunakan nama agama Anda, membawa nama Asweti, tapi perlakuannya tidak seperti itu. Dia mencari uang. Mungkin jangan-jangan Juma juga seperti itu. Tidak mendalami imannya, tidak mendalami kepercayaannya. Menjual agama demi uang. Sekarang pun Kristen banyak seperti itu, menjual nama Yesus demi kehidupan dia. Siapa yang datang pertama kali ke murid-murid Yesus tapi bukan murid Yesus mengaku murid Yesus, itu siapa? Tidak ada. Paulus? Tidak ada orang yang datang mengaku murid Yesus padahal bukan murid Yesus. Murid Yes, Yesus itu Paulus. terperinci dalam Injil. Paulus? Siapa? Paulus? Itu udah jauh berapa ratus tahun kemudian. Dia termasuk orang yang pembunuh pengikut Yesus. Paulus itu orang pembunuh pengikut Yesus. Pengetahuan Dia Anda orang minim tobat, berarti. Juma. Dia orang tobat. Dia orang tobat. Coba baca lagi. Ini kita Tobat. bicara kebaikan, motivasi agama itu apa? Juma, kembalilah ke jalan yang benar. Kasih tahulah apa motivasi agama Islam kepada orang Islam. Kristen, kami kasih tahu apa motivasi ajaran Kristen kepada orang Kristen. Saya Di tanya tempatku ini sama Juma Anda. tidak ada. Menurut Yesus, penyesat itu datang pakai nama siapa? Menurut Yesus, penyesat itu bisa datang membawa nama dia. Sama dengan pencuri. Hari ini banyak koruptor mengatakan saya orang pilih, saya orang kanan presiden. Bisa aja. Bisa Anda saya ke seperti itu. gereja aja, Anda ke gereja, jangan di sini. Anda tidak punya kapasitas bicara tentang Kristen ternyata. Pengetahuan kekristenan Anda minim sekali. Asal modal cuap-cuap doang.
Halo, semangat malam. Kenapa kau takut cuma? Kau tuh malu-maluin loh. Katanya pinter. Monyong. Kamu itu bisanya apa kau? Kau bisanya Kau apa? tuh selalu takut dari kemarin. Enggak, Kau saya tuh tanya, takut terputar di sini otakmu, Kristo samamu. kamu itu bisanya apa di agamamu? Kau itu pengecut. Percaya sama saya deh. Ayo buktikan. Saya cuma bertanya samamu. Kau itu bisanya apa di agamamu? Loh, semua dalil-dalilmu, data-datamu, pemahamanmu bisa ku porak-porandakan hari ini. Oke, baik. Menurut Yesus, Ya. siapakah Paulus itu? Oke. Buka ya di Matius 24 ya. Oke? Menurut Yesus, siapakah Paulus itu? Paulus jelas-jelas pilihan dia lah. Menurut Yesus, siapakah Paulus itu? Yesus sudah ngomong di Kisah Para Rasul, orang ini akan Menurut Yesus, untuk memberitakan namaku kepada menurut bangsa-bangsa. Yesus, siapakah Ya. Paulus itu? Udah bilang Kisah Para Rasul, dia menjadi alat. Menurut Yesus, siapakah itu Paulus takut. itu? Kau membuktikan Matius 24 dia atau bukan? Berani? Menurut Yesus, Lihat ya siapakah teman-teman Paulus ya. itu? Ini direkam teman-teman, direkam nih. Biar dia tuh tahu malu nih. Ini orang nggak ada ilmunya. Buka Matius 24, berani? Dia Yesus apa bukan? Berani? Nih lihat ya. Menurut Yesus, siapakah Paulus itu? Menurut Yesus, bukan menurut Lukas. Ya. Menurut Yesus, siapakah Paulus Ya, itu? di Matius 24 ayat 5. Mau bahas itu kan? Betul? Saya bertanya, menurut Yesus Paulus ini siapa? Kan ku udah bilang, dia sudah ngomong melalui Ananias bahwa orang ini adalah orang pilihan bagiku untuk memberitakan nama ke bangsa-bangsa lain. Dan dia akan menderita banyak hal. Itu Ayat itu terjadi setelah tragedi penyaliban. Apa? Karangan Lukas itu terjadi setelah. Otakmu yang bilang karangan. Biongo. Lalu Lukas dapat informasi dari mana? Loh, udah jelas Alkitab itu dituliskan berdasarkan hikmat daripada Tuhan itu sendiri. Dan saksi-saksi mata yang jelas. Saya tanya, Lukas nulis itu dari mana beritanya? Itu saksi mata dan juga cerita-cerita daripada orang zaman itu. Karangan berarti. Lo nggak bisa. Lo kok nggak bisa? Kau bilang saksi mata karangan, Iya. otakmu nggak nyampe, Biongo. Kan dia bercerita tentang Yesus dia kan? Dia bercerita Kelihatan tentang nggak? Yesus kan? Ngarang apa nggak itu? Dia bercerita tentang Yesus kan? Ngarang nggak itu? Apakah ada dia pada saat Yesus ada di situ? Ada saksi matanya. Siapa? Orang-orang yang ikut Paulus itu. Siapa orang itu? Siapa orang Orang itu? yang ikut Saulus itu. Yang Siapa? ketika dia- Siapa? 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 Itu orang-orang itu. Lalu kau tanya Iya, siapa siapa namanya? orang-orang Kau tanya siapa siapa? namanya? Cuman Biongo, orang doang. Kau monyong. Kau nggak ada isinya kau itu. Bertanya hal-hal yang nggak perlu ku kasih tahu Kau sama. menyebut saksi. Sudah Yesus jelas. datang mengajar. Bentar. Lalu Lukas menulis tentang Yesus. Dari mana Lukas tahu? Jawabanmu dari orang-orang. Siapa orangnya? Sudah jelas di situ dikatakan, dengar baik-baik ya. Itu pemahamannya jelas banget, cerita semua jelas. Tuhan menampakkan diri pada Ananias. Ananias kasih tahu ini adalah orang pilihanku. Ya kan? Hei, kejadian itu, semuanya- dengar dulu. Itu semuanya terkoneksi, Zuma. Dengar dulu. Di dalam Yohanes 17:8 ini kitab lo. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, ada nggak di antara firman itu bercerita tentang Ananias? Firman itu apa? Itu tentang Injil. Apa? Paulus memberikan Injil yang sama dengan murid-murid yang lain. Makanya Petrus, dengar baik-baik. Kau jangan ketawa-ketawa. Kau tuh makin kelihatan biongonya. Saya ulang pertanyaan saya. Bodohmu kau itu. Saya ulang. Idiotmu kau itu. Saya ulang lagi. Ya. Yohanes Oke. 17:8 segala Ya. firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Iya. Nah, Iya. Iya. apakah di antara seluruh firman yang telah Yesus sampaikan ada Yesus bercerita tentang Paulus?
Firman tentang apa? Itu tentang Injil kabar baik, dodol. Kau nggak paham sampai situ. Makanya ketika Paulus ketemu dengan murid-murid yang lain seperti Petrus dan lain sebagainya, itu diberitakan. Saya ulang lagi. Injil yang benar. Ini ketiga kali. Segala Kau itu firman pengecut. segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku dan muridku telah menerimanya. Itu Pertanyaannya, Injil, dodol. Idiot. apakah di Benar. antara Itu Injil, dodol. seluruh firman? Kau kata-katain seidiot. Apakah di antara seluruh firman? Otak monyet segala. Apakah di Kubalas antara kau. seluruh firman Ya, yang kubalas Yesus kau sampaikan kepada muridnya, Ya. ada di Itu antaranya membahas tentang Injil Ananias? kabar baik. Udah, kau turun. Ilmu nihil. Pengecut kau, idiot. Jika kita bedah seluruh firman atau ucapan Yesus kepada 12 murid utamanya dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak ada satu kali pun Yesus pernah menyebut nama Paulus atau menunjuk Paulus sebagai penerus ataupun rasulnya. Pertama, perbedaan masa dan pertemuan fisik. Menurut saya, Paulus sama sekali bukan murid Yesus dan tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus semasa hidupnya. Dalam catatan kitab para rasul, Paulus yang tadinya bernama Saulus baru muncul jauh setelah peristiwa penyaliban. Dan ia mengaku mendapat penglihatan dalam perjalanan ke Damsyik. Jadi dalam seluruh firman yang disampaikan Yesus kepada para murid secara langsung, nama Paulus memang tidak pernah ada. Kedua, peringatan Yesus tentang pengajar palsu. Menurut saya, alih-alih menyebut nama Paulus, Yesus justru berulang kali memberi peringatan keras dalam Injil Matius pasal 24 ayat 24 bahwa setelah kepergiannya akan muncul Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang melakukan tanda-tanda ajaib untuk menyesatkan orang. Yesus meminta para murid untuk bersikap waspada terhadap siapapun yang datang mengatasnamakan dirinya tanpa dasar dari ajaran asli Yesus. Yang ketiga, perbenturan doktrin. Menurut saya, tidak dirujuknya Paulus oleh Yesus menjadi bukti kritis bahwa kekristenan modern hari ini bukanlah bentukan dari firman langsung Yesus, melainkan hasil konstruksi teologi Paulus yang mengubah ajaran tauhid Yesus menjadi doktrin keselamatan iman belakangan. Jadi kesimpulannya menurut saya, Yesus tidak pernah bercerita atau merekomendasikan Paulus kepada murid-muridnya. Pengangkatan Paulus sebagai rasul murni didasarkan pada klaim pribadi Paulus, bukan atas mandat langsung yang dicatat dari firman Yesus semasa hidupnya. Lalu memaksa dia untuk berdiskusi sama aku, tapi ilmunya nggak ada. Gimana teman-teman? Selalu memaksakan kehendak, ingin berdiskusi sama aku, tapi pengetahuannya sangat minim. Gimana mau dilanjutkan? Minim pengetahuan, tidak ada ilmu. Yesus tidak mengenal Ananias. Yesus tidak mengenal Paulus. Kenapa Bang Juma kasih keluar sama teman? Sangi orang idiot. Kenapa? Pendetamu suruh ke sini, lulusan terbaik dari gereja, sekolah apa gitu, suruh hadapi saya. Orang-orang tidak ada ilmu, Bagusnya cuman modal sih ngotot. nggak kasih keluar karena memang pembahasannya bagus sih. Hanya yang bagus, modal ngotot begitu, nggak ada ilmu. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Katolik bang, Protestan. Katolik Bang. Oke, silakan buka kamera bang, silakan. Oke, selamat malam Bang Juma. Bertemu Malam kembali malam ini. siap. Jumpa lagi. Gimana dengan paparan saya tadi bang? Saya mengatakan bahwa ada yang menggunakan casingnya Yesus. Gini Bang, Ya, saya dengarkan selama ini kan Abang teruskan ke agama kami. Jadi malam ini cobalah kita yang lain diskusikan ke agama Abang dulu. ini kan dua arah bang. Ini dua arah nih. Ya Bang? Dua arah ini. Bisa ke Islam, Gimana, Bang? bisa ke Kristen. Tema saya ini dua arah. Oke lah. Begini Bang, sekarang saya mau pertanyakan dalam Islam. Yang saya tanyakan pertama itu, dalam agama Islam itu mempertuhankan kepada siapa Bang? Itu yang pertama Bang. Pencipta langit dan bumi. Khalik. Terus Muhammad itu Bang? Utusan sang Khalik.
Oke. Yang kedua ini Bang, saya tanyakan kepada Abang, yang turunkan Al-Quran ini, siapa yang turunkan Al-Quran ini Bang? Sang Khalik melalui Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad. Kalau setahu saya Bang, untuk saya mendalami Al-Quran, itu diturunkan orang tak dikenal Bang. Itu diturunkan orang yang tak dikenal, yang diturunkan siapa? Al-Quran ini. Siapa namanya orang itu? Maksudnya orang yang tak dikenal Bang. Maksudnya? Coba begini Bang, Abang bukakan Al-Baqarah ayat 23. Coba. Silakan. Saya di sini tidak ada Bang. Maksudnya Lah. tidak ada Alkitab juga tidak ada. Anda membawa narasi. Anda membangun narasi. Harusnya kan Anda bisa mempertanggungjawabkan ketika Anda ditanya. Anda mengatakan Masalahnya ini kan Anda kan kalau bisa membawa, Abang bukakan dalilnya di Enggak, situ. saya kalau membawa data-data dari Bible saudara, itu sudah pasti saya paham maksudnya. Nah sekarang kalau Anda membawa data surah Al-Baqarah, apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Kenapa dengan Al-Quran surah Al-Baqarah? Atau saya bacakan langsung Bang. Iya maksud Atau saya saya baca gitu. Silakan. Oke. Begini Pak, Abang dengar. Ya. Dan abang dengar dulu. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisalnya dengannya dan Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kira-kira siapa yang turunkan di situ Al-Qurannya Pak? Coba Abah jelaskan itu. Itu kan sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Loh, Itu kan, yang itu secara kan- tulis, abang dengar dulu, saya bacakan Bang. Abang dengar dulu. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yang turunkan ini siapa Bang? Allah. Coba. Allah yang mewahyukan Ya? itu. Allah mewahyukan. Loh, masa Allah kok nyebut saya Allah kayak mana? Coba ini saya baca ulang lagi. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan Allah jika kamu orang-orang yang benar. Gimana kalau Allah yang turunkan kok Allah sebut Allah? Kayak mana? Coba. Maksudnya gimana ini? Lama. Maksudnya apa? Ini sudah bahasa Indonesia, terjemahan. Anda belum paham juga maksudnya apa? Apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Maksudnya saya sampaikan ini, maksudnya yang turun Al-Quran ini siapa loh Bang? Siapa? Allah menjelaskan kepada orang-orang kafir, wahai orang kafir, jikalau kau tidak percaya terhadap Al-Quran yang aku Allah turunkan kepada hambaku Nabi Muhammad, silakan kau buat semisal dari surah yang aku wahyukan tersebut. Itu Allah berkata melalui lisan Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang kafir, agar orang kafir membuat surat semisal dengan Al-Quran. Kok nggak paham? Tidak ada kata Allahnya di sini loh Bang. Tidak ada yang kata pertamanya, tidak ada Bang. Yang Tidak ada mewahyukan kata Al-Quran awalnya. itu Allah kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Tidak ada kata Allahnya di sini Bang. Coba Abang dengarkan baik-baik. Astagfirullah. Saya baca Bang. Coba saya dengarkan baik-baik. Coba dengarkan baik-baik, saya baca Bang. Ini maksudnya Anda perintiskan dulu ini, saya baca ini. Dengarkan baik-baik. Astagfirullah. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yang turunkan ini siapa loh Bang? Siapa? Allah yang mewahyukan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, tompel. Gimana kalau Allah menyebut kami? Allah berapa orang? Coba. Kami kalau dalam bahasa Arab itu
bisa jadi tunggal. Jangan kau artikan Quran dengan menggunakan bahasa rasa, bahasa Indonesia. Ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia loh Bang. Bukan, Iya, bukan karena bahasa Arab. tidak ada kosakata bahasa Indonesia, tidak ada yang cukup untuk memahami kata nahnu di situ yang merujuk kepada Allah. Coba, tidak ada itu loh Bang. Ini maksudnya saya hanya pengen tahu saja. Yang menurunkan Allah disampaikan oleh Jibril, maka Allah sebagai pembuat keadaan kepada Nabi Muhammad mewahyukan kemudian apa yang Allah firmankan melalui Jibril. Berarti Allah menggunakan Jibril, Roh Kudus sebagai penyampai. Maka Allah mengatakan kata kami karena melibatkan makhluknya. Tidak ada loh Bang. Masa Allah mengatakan kata kami? Kayak mana kami itu tuh banyak orang loh Bang. Kami di situ Iya. karena yang menyampaikan wahyu Roh Kudus, tompel. Hey, abang bilangnya yang bisanya maksudnya ceramah dengan agamanya orang. Agamanya abang kurang maksudnya kurangnya mendalami. Dengarkan saya. Dengar. Kamu Kristen tidak punya kapasitas ketika kami menjelaskan Quran. Enggak ada ruang tempat kosong di dalam otakmu untuk menerima penjelasan Quran. Saya sudah bilang, Al-Quran itu dari Allah. Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril Roh Kudus. Allah melibatkan malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan kami. Kenapa kami? Karena Allah melibatkan makhluknya, yaitu Roh Kudus. Kami. Loh, kata kami itu kalau secara bahasa Indonesianya tidak ada tercantum loh Bang saya. Kalau saya, aku. Anda orang Itu Kristen termasuk. mana bisa mengerti Quran? Mengerti bahasa Indonesia. Dalam Bible aja nggak paham. Kutanya, kuji Anda. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Lahirkan kalau yang pertamanya melahirkan secara kemanusiaan. Bukan Tuhan kan? Iya. Lalu dia karena menurut Allah harus melahirkan secara Ini yang mau mengerti Quran. Memang secara tulisnya di sini begini ya, Bang. Saya ulang lagi. Seperti itu. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Melahirkan secara manusia menurut Allah. Berarti bukan Tuhan. Tuhan setelah dia bangkit dari alam maut. Berarti manusia menjadi Tuhan. Iya itu. Memang menurut Allah seperti itu. Menurut Terus seperti itu. pola pikir Anda ini yang hancur berantak kayak begini mau memaknai Quran. Manusia melahirkan manusia. Setelah mati manusia itu, hari ketiga dia bangkit menjadi Tuhan. Lalu dengan modal kepercayaan seperti itu ingin membahas Quran. Maka gimana kalau mendalami kami secara mendalami kami di sini seperti Tidak itu? bisa. Waliyatazakkara ulul albab. Yang bisa sampai kepada Al-Quran hanya orang yang berakal. Sama seperti abang, kalau abang mendalami Alkitab dengan abang bisa mendalami Alkitab itu dengan tujuan abang tak tahu. Abang tahu hanya seperti mau ceramah orang itu tidak bisa bang. Dengarkan. Kenapa? Al-Quran itu wajib hukumnya ditelaah dengan akal sehat. Ilmu, disiplin. Alkitab juga seperti itu bang. Apa nama ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Bible? Apa nama ilmunya? Ya? Ilmu ngeyel, akal-akalan, Itu maksudnya mengelabui, itu abang. tipu Abang, menipu, kami tidak ada palsu. Lalu apa nama ilmunya supaya saya bisa paham Bible? Saya harus menguasai ilmu apa? Kami kalau kita kemanusiaan Bukan kalau secara Anda, untuk saya kalau mau belajar Bible supaya saya bodoh atau saya pintar atau saya cerdas kayak Anda, saya harus menguasai ilmu apa? tidak pakai ilmu pak. Tidak Nah, ada yang itulah aku bilang. Jangan kau samakan. Jangan kau samakan Quran. Ternyata untuk paham Bible nggak pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, berarti pakai omong kosong. itu termasuk abang. Hei,
Anda mengatakan tidak pakai ilmu. Sekarang saya tanya, kalau tidak pakai ilmu, lalu pakai apa? Pakai akal sehat. Kalau pakai akal sehat itu ilmu, tuyul. Iya, kau harus pakai akal sehat baru bisa mendalami Oke. Alkitab. Oke, coba diuji akal sehatmu. Coba diuji akal sehatmu. Kitabmu itu wahyu dari Tuhan atau bukan? Nggak usah tanya satu persatu, langsung tanya kitabnya wahyu dari Tuhan, tidak usah. Kau bilang tadi memahami Bible harus pakai akal sehat. Saya uji akal sehatmu. Buku yang kau imani itu sebagai buku panduan agama, apakah itu wahyu dari Tuhan? Kalau mau secara mendalami, itu dari akal sehatnya kita untuk mendalami bahwa saya bisa. Makanya jangan, makanya saudaraku, makanya jangan kau kayak Edis. Edis tidak ada ilmu, mau masuk ke Islam, mau membahas Quran, bagaimana bisa? Jadi lawakan. Makanya kalau dia bahas Quran itu kutinggalkan. Ada itu kebodohan. Melayani bebek ngomong tentang Quran itu sama aja orang gila. Kamu dengar saya ngomong? Apa? Edis itu pernah berkata di dalam video abang, kalau abang tidak bisa untuk lo sama Edis. Saya bilang sama Anda, saya ulang lagi, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang bisa melawan Edis. Kenapa? Karena Edis itu orang gila. Saya sedikit lagi mengatakan juga hal yang sama Anda. Tidak ada manusia yang bisa menghadapi Ardiano berdiskusi, sebab Ardiano adalah orang gila. Kutanya dulu samamu, ada nggak orang yang bisa menang melawan orang gila? Ada orang yang bisa diskusi melawan orang gila? Ada orang menang diskusi melawan orang gila? Ada? Ada. Kalau orang gilanya disuntik mati. Memang Bang Cuman ini tidak bisa untuk mendalami, tidak bisa. Abang Nggak hanya bisa gimana? Bung, dengarkan saya. Al-Quran itu kalau kita mau paham, bukan hanya modal terjemahan kita kulik-kulik kata-kata itu, bukan. Al-Quran harus ilmu nahwu sorab, balaga, i'rab, nahnu, ilmu balaga, kemudian nahwu sorab, kemudian i'rab, tajwid, dan seterusnya. Mantik dan seterusnya. Tidak bisa dengan modal terjemah, nggak bisa. Bukan Bible Quran itu. Tidak bisa. Jadi kalau hanya modal baca begini, oh Al-Quran, oh nggak bisa. Gini ya, Pak. Anda membacanya aja belum tentu bisa. Apalagi bisa kalau kalian ini caranya kalian. Jika kita bedah secara ilmiah melalui pendekatan tekstual, kritisisme, dan analisis sejarah, Alkitab atau Bible yang ada saat ini bukanlah wahyu murni yang didiktekan langsung oleh Tuhan, melainkan karya tulis manusia yang berisi kesaksian, catatan sejarah, serta intervensi redaksional. Pertama, pengakuan para penulisnya sendiri. Menurut saya, dalam Alkitab sendiri, para penulis tidak pernah mengklaim bahwa mereka sedang mencatat dikte langsung dari Allah. Contohnya dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 1-4, penulisnya secara terbuka mengakui bahwa ia menyusun tulisannya berdasarkan hasil investigasi, wawancara saksi mata, dan riset pribadi, bukan berdasarkan wahyu verbal secara langsung. Kedua, problem kontradiksi dan variasi manuskrip. Menurut saya, ribuan naskah kuno Alkitab yang ditemukan memiliki puluhan ribu perbedaan teks. Adanya perbedaan silsilah Yesus antara Injil Matius dan Lukas, kontradiksi angka hingga ayat-ayat sisipan belakangan, seperti Yohanes 7 nomor 58 dan Yohanes 8 nomor 11 tentang perempuan yang berzina, membuktikan adanya campur tangan dan revisi manusia dalam penyusunan naskah. Lalu yang ketiga, proses kanonisasi oleh konsili. Menurut saya, penentuan kitab mana yang diilhami dan mana yang apokrif dilakukan melalui pemungutan suara oleh para pemuka gereja dan konsili-konsili manusia seperti konsili Hipper dan Kartago, ratusan tahun setelah Yesus. Jadi kesimpulannya menurut saya, Alkitab bukanlah kitab wahyu murni sebagaimana Taurat asli atau Al-Quran, melainkan kumpulan catatan manusia mengenai pengalaman iman yang mengalami banyak perubahan sepanjang sejarah penulisan dan penerjemahannya. Gini, Anda dengar dulu saya ngomong. Anda dengar saya ngomong. Sopatin kayak Bisa Edis dengar ini, saya ngomong?
Kayak Edis ini percaya diri bahasa Islam. Oh, percaya diri minta ampun. Disuruh baca Ejan Hijaiyah, nggak bisa. Apa? Anda mau ngomong apa? Bukan so paten ke Edis, bukan so minta ke Edis, bukan. Untuk Edis ya Edis, saya. Iya, Anda ngomong kosong kayak Edis, ku bilang. Sekarang begini ya Bang. Hah. Loh, ngomong kosong memang kenyataannya seperti itu. Coba Abang bacakan itu. Anda bisa Coba bacakan. baca coba original teksnya supaya saya ngerti. Karena di Islam Al-Quran itu bunyinya saja itu ada makna. Bunyi ada makna. Apakah dia kasrah, dhamma, fathah, itu ada makna. Ada arti yang tersimpan di dalamnya. Itu Quran. Nah sekarang kalau Anda mau terjemahan doang tanpa ilmu yang lain, Anda mau kemana? Al-Quran itu bukan Bible. Sekarang tadi mungkin Abang tidak bisa jawab. Oke, saya gantikan dengan Matamu. belajar. Oke, saya gantikan. Monyet. Mau bahas Quran, giliran dia yang tidak paham apa penjelasan kita, dia mengatakan kita yang tidak bisa jawab. Tuyul. Al-Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kau baca terjemahannya sampai Paulus ganti kelamin, tidak akan pernah bisa kau pahami Al-Quran itu. Gak akan pernah bisa kau paham. Al-Quran itu udah ku bilang, waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang yang berakal sehat yang bisa sampai ke sana. Gimana kau bisa berakal sehat anak orang kau tuhankan? Sakit kau itu. Orang-orang kafir dijelaskan oleh Allah. Kalau kau menolak apa yang saya wahyukan kepada Rasulku Muhammad, Nabiku Muhammad, coba aku tantang you bikin surah semisal. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli. Bikin kalau kau sanggup. Bikin. Itu tantangan kepada orang kafir. Lalu kau pertentangkan, kenapa ada Allah di situ? Makanya belajar original teksnya supaya kau ngerti. Belajar kau nahwu sharaf supaya kau paham. Dijelaskan tak ada artinya. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara kepada babe, jangan kau berikan kemudian barang kudus kepada anjing. Kau mau dikasih penjelasan barang kudus? Matamu. Al-Quran itu barang kudus, barang suci mau diberikan samamu. Kau yang bertanya, aku yang uraikan baru kulit-kulitnya aja udah mencret. Sekarang kamu tidak bisa menjawab, Bang Suma. Aku kasih lagi yang lain. Gigimu, perbaiki dulu gigimu sana, perbaiki. Sambung dengan genset itu gigimu supaya bisa berfungsi.